Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya patung itu selesai. Sebuah karya monumental yang menjulang tinggi, menyerupai gadis cantik yang tidur terlentang. Wajahnya tampak lembut namun menggoda, dengan mata tertutup seakan sedang dalam mimpi. Patung itu benar-benar tanpa sehelai pakaian pun menambah kesan sensual yang memang diharapkan oleh raja dan para penasihatnya. Di dalam patung itu, perutnya dikorek dengan hati-hati dan diisi dengan daging mentah. Daging-daging itu dimasukkan melalui liang kemaluan patung. Sebuah ritual aneh yang dipercaya oleh raja akan membuat patung tersebut tampak lebih realistis bagi Unuk. Kita harus membuatnya percaya ini gadis nyata, kata salah satu penasihat raja. Setiap potong daging yang dimasukkan adalah upaya untuk menciptakan ilusi sempurna. Mereka bekerja dengan tekun, memastikan setiap langkah ritual ini dijalankan dengan benar. Apakah ini akan berhasil? Tanya salah satu pemahat kepada kawannya. Matanya penuh dengan kekhawatiran. Kita tidak punya pilihan lain, jawab pemahat lainnya sambil menghela napas. Jika ini gagal, seluruh kerajaan dan negeri ini akan hancur. Setelah semuanya siap, raja mengirimkan pesan kepada Unuk bahwa gadis yang diinginkannya telah ditemukan. Datanglah dan temukan apa yang kau cari, bunyi pesannya. Dengan cepat, berita itu sampai ke telinga Unuk. Bagaikan angin badai, Unuk datang melangkah ke arah patung tersebut. Dengan tubuh raksasanya yang menggetarkan tanah setiap kali kakinya menyentuh bumi. Ketika Unuk melihat patung itu, matanya bersinar penuh gairah. Tubuh raksasa itu berhenti di depan patung gadis yang begitu besar dan menggoda. Tidak butuh waktu lama bagi Unuk untuk kehilangan kendali. Nafsu membara yang telah lama menguasainya seakan tak bisa lagi dibendung. Sungguh cantik, sungguh menggoda, seru Unuk dengan suara menggelegar yang membuat tanah sekitarnya bergetar. Tubuhnya yang raksasa mendekati patung itu, dan tanpa ragu ia menyalurkan hasratnya. Dia memperlakukan patung itu seolah-olah gadis itu nyata, tak menyadari tipu muslihat yang telah direncanakan oleh raja. Usai melampiaskan nafsunya, Unuk merasa puas dan pergi, meninggalkan patung itu dengan perasaan lega. Aku tak perlu kembali, gumamnya sambil tertawa besar. Suaranya menggelegar dan bergema di pegunungan. Unuk pun menghilang dari pandangan, tak pernah kembali lagi ke kerajaan itu. Namun yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh raja dan rakyatnya. Air mani Unuk yang tertumpah di dalam patung, bercampur dengan daging mentah yang ada di dalamnya, mulai membusuk. Busuknya daging tersebut mengeluarkan bau menyengat yang bahkan bisa tercium hingga ke desa-desa terdekat. Dari dalam patung, ulat-ulat sebesar bayi manusia mulai tumbuh dan bergerak liar. Ini bukan bagian dari rencana, kata salah satu penasihat dengan wajah pucat ketika mendengar kabar tentang fenomena aneh yang terjadi pada patung. Mungkin ini adalah murka Tuhan atas tipu daya yang kita lakukan, ucap seorang pendeta tua yang turut menyaksikan kejadian aneh tersebut. Ulat-ulat itu tidak berhenti tumbuh. Mereka menjadi kepompong, dan dari kepompong-kepompong itu, sesuatu yang lebih mengerikan lahir. Ketika kepompong-kepompong itu pecah, lahirlah makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, namun dengan perawakan menyeramkan dan penuh kebuasan. Mereka adalah Yajuj dan Majuj, makhluk ganas yang lahir dari ulah Unuk dan nafsunya yang tak terkendali. Makhluk-makhluk ini segera menyebar keluar dari patung, mencari makanan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hewan-hewan ternak menjadi korban pertama. Mereka melahap segala yang mereka temui, dari sapi, kambing, hingga kuda. Rakyat mulai panik. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikan makhluk-makhluk ini. Mereka keluar dari liang kemaluan patung itu, satu persatu, bagaikan aliran air yang tak terhentikan.